welcome to Sunday Live Talk Show. It is the third week of the month of June 2021. Wow, what a great month. I want to wish to all the fathers that are celebrating today, happy Father's Day to all of you. You know that you are special, you are loved, and without you there will not be many wonderful people in this earth. You have built a strong generation, and it is all because of you also. So thank you for all the dads that have been contributing to their kids and that have been doing a lot for their children. So okay, today we'll be talking about the love of a father with Pastor Budi Cahyadi from Lampung. Wow, I'm so blessed to have him in this live talk show all the way from Lampung. We'll be discussing today. So without further ado, let's bow our heads, let's pray, and let's enter into the worship. Dear Jesus, we give you thanks, Lord. We give you glory. We give you honor, Lord. Thank you for this day, Lord. Thank you for this blessed day, Father. Thank you for this honored day, Father. Thank you for this anointed day, Father. Lord, we know, Lord, that you are there with us, Father, as we worship you, as we glorify your name, Father, as we sing unto you, Lord. We know that your presence is there with us, is there in our hearts, there in our houses, Lord. We just want to commit this time completely into your hands, Father. Let you move like never before and touch each and every one of our hearts, Lord. Thank you, Lord. In your mighty name we pray and give thanks. Amen. Let's worship him. Hallelujah. Let's worship him. Hallelujah. Ya Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Haleluya. Hallelujah. Thank you, Lord. We love you, Jesus. We honor your presence, God. Haleluya. Bapa, engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dia yang paling mengenal kita. Bapa, engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini yang
tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Oke, Pastor Budi have join us. So, kita akan mengundang supaya kita dapat berbincang-bincang dengan Pastor Budi dari Gereja Bethel Indonesia. Waktu ini untuk share ke teman-teman semua supaya bisa join di live kita pada malam hari ini. Oke, kita tunggu koneksinya tersambung. Halo, Shalom, Pastor. shalom. Shalom. Pastor, suaranya agak kecil, Pastor. Suaranya agak kecil. Heeh. Oh, kenapa ya? Tes satu. Nah, ya Iya, oke, membaik. Oke. Oke. Wow, Oh, sebuah kehormatan dan kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi aku bisa berjumpa dan bisa berbincang-bincang dengan Pastor Budi. Terima kasih banyak Pastor untuk waktunya dan untuk kesediaannya untuk mau hadir dan berbincang-bincang di Sunday Talk Show. So, sama-sama. Terima kasih untuk undangannya, Daniel. terima kasih Pastor. Hari-hari ini lagi sibuk apa nih Pastor? Enggak sih, lagi kebanyakan kita fokus kepada mempersiapkan jemaat Tuhan aja untuk bisa tetap kuat dan tetap teguh melewati masa-masa pandemi. Jadi kemarin ini kita lagi ada acara setiap Mhm. pagi saya sharing, saya mengajar mereka untuk memperlengkapi mereka aja gitu di doa pagi. Wow, luar biasa, luar biasa. Pastor masih di sana masih ibadah online kah atau sudah onsite kah? Kemarin itu kita sempat onsite, tapi jumlahnya Oke, terbatas gitu. oke. Karena di dalam rancangan kita mau kembali onsite-nya itu saya bagi menjadi 4 fase gitu. Fase yang pertama adalah fase para leaders yang mungkin jumlahnya sekitar 70-an orang. Lalu fase yang kedua adalah para pekerja yang jumlahnya mungkin sekitar 300 sekian orang, itu nanti dibagi menjadi beberapa kali ibadah. Lalu kemudian Oke. fase yang berikutnya adalah untuk mengundang jemaat dari Komsel atau KUL kalau dari Hmm, tempat kita. oke, iya, iya, Lalu iya. kemudian fase yang keempat baru kita buka untuk umum. Nah, ini Umum. kita selama ini baru nyampe fase yang pertama di tahun 2021 ya. Baru sampai fase Oh, pertama aja belum bisa masuk ke dalam fase yang kedua. Nah, sekarang sudah mulai banyak lagi gitu loh kasus yang terjadi di betul. Indonesia. Jadi akhirnya ya kita pending dulu untuk masuk fase keduanya. Wow, ya, 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 betul, betul. Pastor Hmm. nih kan sekarang banyak orang mengenal Pastor sebagai seorang gembala, menggembalai, memimpin sebuah gereja di Lampung, GBI Lampung ya Pastor ya, kalau aku nggak salah sebut Iya, ya. Betul ya? iya. Oke. Aku mau tahu nih, Pastor. Pernah nggak sih terpikir gitu dalam benak pikiran Pastor mungkin waktu masih muda begitu bahwa satu hari nanti akan menggembalai sebuah gereja? Enggak sih, enggak pernah terpikir sih bahwa satu Ya. hari nanti bakalan ada apa, bakalan menjadi pendeta atau menjadi gembala gitu ya, mimpin sebuah Oh, gereja. Bahkan mungkin waktu kecil nggak pernah bermimpi atau bercita-cita untuk itu sih. oke, 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 oke. Ini kalau boleh tahu nih cita-citanya dulu apa nih, Pastor sebenarnya? Cita-citanya mau jadi pilot, Oke, luar biasa. Keren, tapi keren, keren. karena kondisi ya tidak memungkinkan untuk menjadi pilot. Gitu kira-kira. Oke, oke, oke. Pastor memang terlahir dari keluarga yang memang sudah kenal Tuhan atau seperti apa, Pastor? Belum, saya terlahir di dalam keluarga yang belum mengenal Tuhan pada waktu itu. Kita masih merupakan keluarga yang menyembah berhala, percaya Oh, kepada apa hal-hal tahayul dan lain sebagainya gitu. Bahkan ketika saya menginjak umur 12-13-an tahun, saya hmm, mencapai titik
ya sudah mendekati ateis lah. 13 sampai umur Oh, 15 tahun mungkin atau 16 tahun saya sudah mendekati ateis gitu. oke. Apa yang menyebabkan Pastor sampai mau mampir masuk ke ateisme itu, Pastor? Eh ceritanya saya ini kan terlahir di dalam sebuah keluarga tuh yang cukup bermasalah gitu ya. Orang tua tidak akur dan kemudian Oh, seringkali terjadi keributan rumah tangga. Sehingga hmm, pada waktu saya masih kecil, saya itu merasa bahwa kenapa saya harus dilahirkan di dalam keluarga seperti ini gitu. Yang namanya oh, KDRT itu kejadiannya itu udah sering sekali. Bukan cuma sekali dua kali gitu dan yang namanya sampai mama saya apa dijambak lah, terus kemudian dibenturin ke tembok lah, nangis dan lain sebagainya itu sudah sering kali terjadi gitu. Nah, sampai satu ketika saya ingat banget ketika saya umur 7 tahun pernah kejadian di mana mama minta saya, adik saya untuk tidur bareng sama dia karena pada malam hari itu papa belum pulang dan dia katakan bahwa papa akan pulang nanti jam 2 malam dan dia sudah bersumpah hari ini bahwa dia akan bunuh mama gitu. Nah, malam hari itu benar datang lalu kemudian dengan membawa pisau gitu ya lalu kemudian mengancam ingin membunuh dan kejadian itu terjadi ketika saya berumur 7 tahun dan pada waktu itu sangat membekas sekali dalam hati saya karena ketika saya melihat keadaan seperti itu, saya melihat dua hal yang saya tidak suka lihat. Yang hmm, pertama saya tidak suka melihat papa yang saya kasihi, papa yang saya sayang, tapi ternyata sekejam itu dan seberingas itu. Tapi di satu sisi juga saya melihat, saya nggak suka melihat mama saya yang saya sayangi, tapi dalam keadaan yang tidak bisa berbuat apa-apa dan dalam keadaan panik. Nah, saya sebagai anak laki-laki di situ saya juga merasa bahwa saya ada di situ tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tapi puji Tuhan malam hari itu tidak terjadi apa-apa. Apa mama saya baik sampai sekarang juga baik gitu ya. wow. Tapi ingatan itu membekas dan akhirnya membuat saya menyesali kenapa saya harus lahir di dalam keluarga atau rumah tangga yang seperti itu. Dan itu yang membuat saya selalu bertanya, kenapa sih Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa sih saya harus dilahirkan di sini gitu? Kalau seandainya ada Tuhan. Nah, sampai kepada satu titik akhirnya saya berkata, ah saya sudah tidak mau lagi percaya tentang adanya. Waktu itu karena kita masih menyembah berhala, saya nggak Hmm, mau lagi mempercayai bahwa adanya dewa dewi atau Tuhan atau satu supreme being yang oke. lebih daripada manusia. Nah, itu yang menyebabkan saya sampai pada waktu itu hampir saja mempercayai bahwa tidak ada ketuhanan gitu, ateis. Oke, oke, oke. Lalu apa yang membuat Pastor sampai berubah dari yang hampir mempercayai ateis sampai mengenal Tuhan itu pada saat kapan Pastor mulai pertama kali mengenal Tuhan? Jadi waktu saya SMP 2, saya dikirim ke sebuah sekolah yaitu sekolah yang berasrama gitu. Karena saya waktu itu banyak amarah di dalam hati saya dan akhirnya saya merasa bahwa saya nggak betah tinggal di rumah. Umur Hmm, 13-14 tahun saya udah kabur dari rumah dua kali. Saya kumpulin uang oke. jajan sampai sekian lama. Hmm, Lalu kemudian saya kabur dari rumah dan saya sudah bertekad sampai kepada titik di mana saya akan tinggal di jalan dan saya banyak bergaul pada waktu itu dengan anak-anak jalanan, dengan tukang penjual koran, ya penjual rokok, tukang parkir gitu. Setiap malam saya selalu keluar, saya nggak pernah ada di rumah. Dan oh, saya kabur dari rumah pun bukan karena gimana ya, tapi karena saya memang nggak betah tinggal di rumah itu melihat apa ya KDRT dan juga konflik yang ada di rumah dan akhirnya eh, satu saat saya putuskan saya untuk kabur aja gitu dan dua kali saya kabur dari rumah karena saya udah nggak tahan lagi. Nah, ketika saya kabur dari rumah itu, maka orang tua saya mengirim saya karena studi saya juga acak-acakan waktu itu, sekolah hancur-hancuran, mata pelajaran juga jadi prestasi saya hancur. Akhirnya orang tua saya kirim saya ke sebuah sekolahan yang asrama gitu ya. Sifatnya ada asramanya gitu, asrama cowok dan asrama cewek. Nah, setelah beberapa tahun saya ada di sekolah asrama itu,
salah satu teman saya yang sekarang udah jadi istri saya ya, dia Oke. waktu itu terima kaset khotbah. Jadi ketika dia lagi belajar, dia dengerin kaset khotbah di ruang belajarnya itu tiba-tiba di dalam kaset khotbah itu hamba Tuhannya itu berkata, kalau kamu rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, dimanapun kamu berada, buka hati kamu, maka Roh Kudus bisa turun atasmu dan memenuhi hidupmu dan kau bisa berbahasa roh. Nah, pada waktu itu ketika dia buka hati untuk menerima Roh Kudus, tiba-tiba Roh Kudus turun atas dia dan tanpa ada yang menumpangkan tangan, nggak ada pendeta, nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba dia bisa bahasa roh gitu. Nah, Wow. semenjak hari itu kebesokannya dia cerita banyak gitu. Ada teman-teman kita yang lain dan selama 2 minggu ke depan itu tiba-tiba satu persatu teman-teman saya tuh dilawat Tuhan. Teman-teman saya itu ngalamin kepenuhan dengan Roh Kudus gitu. Dan saya yang waktu itu yang nggak percaya dengan Tuhan, saya melihat kok ada ya yang namanya bahasa roh ya. Kok ada ya, berarti bahwa selama ini Tuhan itu real loh. Bahwa Allah itu adalah pribadi yang nyata loh, bukan sesuatu konsep yang dibuat oleh manusia supaya manusia itu hidup benar dan supaya dunia ini ada aturan koridornya gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Ternyata Tuhan itu real karena teman-teman saya yang saya kenal, yang saya sama-sama Badung gitu ya. Ternyata Wow. mereka ngalamin lawatan Tuhan dan mereka diubahkan. Bahkan mereka nginjilin saya, ngajakin saya gitu dalam waktu singkat itu, dalam waktu 2 minggu itu. Dan singkat cerita akhirnya saya rindu untuk terima Yesus dan saya rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Sekitar 2 minggu setelah kejadian di mana teman-teman saya itu mulai dipenuhi satu persatu dengan Roh Kudus, akhirnya saya di dalam kelas pada waktu itu saya ingat saya lagi di dalam kelas fisika saya mengalami lawatan Tuhan dan ketika Tuhan lawat saya itu sampai mungkin 4 jam kali dan akhirnya mengalami kepenuhan Roh Kudus gitu. Nah, sejak hari itu saya berubah sih. Saya maksudnya ya kita percaya bahwa ya saya mulai mempelajari bahwa oh Tuhan itu real. Saya baca Alkitab, Yes. saya puasa, saya doa, saya belajar dari banyak buku, saya dengar banyak kaset khotbah dan lain sebagainya gitu. Sampai akhirnya ya Tuhan bawa sampai sekarang. Wow, luar biasa. Tapi Pastor, sebelum peristiwa itu, apakah Pastor pernah mengetahui tentang adanya yang namanya bahasa roh, baptisan Roh Kudus dan yang semacam itu, Pastor, sebelum Belum, nggak pernah. mengalaminya pada waktu itu? Nggak pernah tahu sama sekali. Saya Oke, eh, 3 kali pindah sekolah dan oke. tiga-tiganya itu ada dua adalah sekolah sekolah Katolik, yang satu sekolah Anglikan. Jadi yang saya tahu bahwa apa namanya, iya Kristen ya Katolik atau Oke. Anglikan gitu. Ya itu aja yang saya tahu pada waktu itu. Wow, luar biasa. Ketika sudah menerima Tuhan, merasakan zaman Tuhan, kemudian sekolah selesai dan lain sebagainya, apakah situasi di rumah berubah dengan sebegitu drastik atau masih sama atau seperti apa, Pastor? Eh, Orang tua saya pisah. Jadi memang saya berasal dari keluarga atau rumah tangga yang broken home Oke. gitu. Jadi ketika saya eh, terima Yesus dan bertobat, Hmm. eh, saya banyak nginjilin orang tua saya, mama saya, papa saya. Ya sekarang mereka sudah percaya di dalam Tuhan gitu. Mama saya khususnya dia sudah melayani Tuhan gitu. Tapi mereka Wow. masih bisa. Oke. Oke, jadi setelah berlanjut dari mengalami Tuhan dan yang seterusnya, kemudian langsung melanjutkan untuk sekolah pendeta kah atau seperti apa, Pastor? Saya pelayanan itu mulai dari tahun 94 ya. Oke. Di Hmm. apa namanya, saya lihat tadi ada beberapa teman saya juga join di IG Live ini. Beberapa teman-teman saya yang dari awal kita melayani bareng-bareng gitu, melayani perlengkapan, kita ngatur kursi, kemudian Hmm. kita setup kabel, pasang Hmm. mic dan lain sebagainya. Hmm. Em, dan apa namanya, eh, pelayanan itu
Tuhan bawa saya dari satu pelayanan kepada pelayanan lain sampai satu saat Tuhan percayakan saya untuk memimpin pujian di gereja gitu. Dan sampai beberapa gereja pada waktu itu Tuhan bawa saya dari satu gereja ke gereja yang lain, berjemaat di tempat yang lain. Di situ pun saya masih dipercaya untuk memimpin pujian Oke. Wow, luar biasa. gitu. Jadi selalu uh, Oh, hamba Tuhan prophetic tuh kan ya, kadang-kadang mereka kalau under anointing gitu ya. Jadi mhm. ketika pimpin pujian tiba-tiba langsung ditunjuk aja gitu kan. Kamu punya apa panggilan untuk menjadi gembala gitu. Nah, jadi sampai Oh, beberapa waktu itu dinubuatkan bahwa saya punya panggilan gembala. Akhirnya gembala sidang saya pada waktu itu setelah saya konsultasi dan tukar pikiran dengan gembala sidang, pada waktu itu gembala saya mengarahkan saya untuk ngambil sekolah Alkitab. Jadi setelah selesai saya S1 mhm. saya ambil sekolah Alkitab. Wah, luar biasa sekali. Berarti pada awalnya melayani dari sebagai Asha Gitar ya mungkin yang semacam kayak gitu ya, bantu-bantu perlengkapan dan kemudian pemimpin pujian dan sampai akhirnya menjadi seorang gembala. Itu semua apakah terjadi di kota Lampung itu, Pastor, atau dimulai dari kota lain atau seperti apa, Pastor? Enggak sih, saya di Lampung nggak pernah pelayanan justru. Satu-satunya pelayanan langsung jadi gembala. Wow, Saya oke. melayani dari ketika saya sekolah di Sydney di Australia, lalu kemudian sampai ketika Tuhan panggil kita kembali ke Indonesia ke Jakarta, dan di Oke. Jakarta juga masih melayani, sempat juga pelayanan di CK7 waktu itu masih GBI PRJ namanya, di bawah Rayon Oke. 1F. Ya, gitu. Di sana di GBI PRJ waktu itu terlibat juga di dalam pelayanan apa namanya Joshua Generation ya Kids Church. Oh, oke. Iya, bareng dengan Oke. Koyan, bareng dengan Iya, GPP gitu, Cime iya. gitu, wah bareng 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 sama mereka gitu loh. Ya kita seru banget sih waktu itu. Nah setelah itu apa namanya ya Tuhan bawa ke Lampung gitu ya, melewati banyak banyak musim lah, banyak proses. Wah, luar biasa. Dari Jakarta pindah ke Lampung dan kemudian membangun. Berarti itu merintis ya, Pastor? Merintis atau memang sudah ada gerejanya pada waktu itu? Ya, kebetulan gerejanya sudah ada dan gembala yang Oke, sebelum saya adalah om saya dan waktu itu om saya meninggal, oke. Oh, dipanggil Tuhan. Lalu apa namanya saya dipercaya dan diutus oleh Pak Niko untuk pergi ke Lampung. wow, luar biasa. Meninggalkan kota Jakarta yang sudah dari biasa gitu, tiba-tiba pergi ke kota baru untuk melayani. Ada nggak sih sebuah kayak kesulitan atau penolakan gitu dalam hati atau Pastor hanya ya udahlah Tuhan mengutus jalan-jalan aja gitu? Atau seperti apa, Pastor? Sebetulnya bukan kota baru karena saya lahir di Lampung sebetulnya. Oke, oke. Iya, saya lahir di Lampung. Jadi Lampung bukan sebuah kota yang asing bagi saya gitu. Eh, Hmm, dan saya juga punya kerjaan di Lampung pada waktu itu. Jadi sudah tidak asing lagi. Ketika diutus ke Lampung, iya kita ambil waktu untuk doa terus terang gitu. Karena hmm, menjadi gembala, iya bukan sesuatu panggilan yang mudah gitu. Tanggung betul. jawabnya besar sekali. Dan Nah, kita juga yes. banyak tuntutan di dalamnya kan gitu. Pertanyaannya kita siap nggak gitu. Dan kalau seandainya saya siap, istri saya siap nggak, anak-anak saya siap Hmm, nggak gitu ya kan. Jadi pada waktu itu kita ambil waktu untuk doa, kita minta tuntunan Tuhan kira-kira apa sih kita kalau mau dikirim ke Lampung ini gimana gitu. Karena terus terang hmm, setelah bertahun-tahun melayani Tuhan dan mungkin memperhatikan kehidupan hamba Tuhan ya, saya hmm, melihat hmm. bahwa sebetulnya jadi hamba Tuhan itu eh, tidak semudah yang kita pikirkan gitu. Iya, iya, Selain yes. tanggung jawab, tetapi juga bebannya juga berat Betul. gitu. Belum lagi proses yang membentuk dia juga banyak gitu. Oh, pasti. Ya Ya, betul. sukanya banyak, tapi dukanya juga banyak juga gitu. Betul. Jadi itu yang Setuju. membuat saya jadi
Aduh Tuhan, kayaknya saya belum siap deh. Makanya waktu itu kita Hmm. sempat berdoa, kemudian kita juga bergumul ya, ini Tuhan, apa tuntunannya? Dan ternyata ketika Tuhan kasih tanda dan Tuhan Tuhan tuntun, ya kita belajar taat sih. Kita belajar taat. Wow, luar biasa sekali. Pastor melayani sebagai seorang gembala dari waktu ke waktu, kemudian tiba-tiba masa mulai berubah, kondisi mulai berubah dari tahun 2020 hingga saat ini. Tentunya kan semua berubah drastik, Pastor. Sebuah hal yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah dibayangkan, pasti tiba-tiba bisa terjadi dan merubah segalanya dengan begitu mudahnya. Yang aku mau tahu, Pastor, ada nggak sih kesulitan atau tantangan yang Pastor hadapi ketika terjadi perubahan yang drastik dari antara menggembalakan secara langsung, bertemu secara langsung muka dengan muka setiap hari Minggu mungkin, atau ya sering ketemu, tiba-tiba menjadi memimpin dari jarak yang berjauhan hanya dengan teknologi. Ada nggak yang Pastor rasakan? Ada sih, pastinya ada gitu. Yang biasanya kita bisa ketemu dengan jemaat, kita bisa berinteraksi, ya toh. Betul, Mungkin juga betul. kita bisa bisa bersentuhan dengan mereka, tapi sekarang nggak Yes, bisa gitu. ya, Sekarang jadi sulit. Kalaupun kita bisa ketemu juga terbatas hanya dengan seperti ini. Apakah IG Live, apakah Zoom, ya toh. betul. Jadi sangat terbatas sekali gitu. Hmm, Em, hmm. kendala Mungkin salah satu kendala terbesarnya adalah itu sih. Jadi sangat sulit bagi saya itu untuk bisa mengembalakan seperti dulu lagi gitu karena memang sudah berubah gitu. Nah, mungkin saja yang kita hadapi juga saat ini, mungkin saja kita siap untuk mengembalakan mereka dengan teknologi dan menggunakan berbagai macam media. Tetapi Hmm. pertanyaannya, apakah jemaat juga sudah siap untuk digembalakan melewati media? Ya, 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 setuju, Gitu. betul. Kalau mereka ternyata nggak engage dengan media, ya artinya ya sia-sia gitu. Betul, Kita ya, mau paksa betul. mereka, mau dorong mereka pun belum tentu bisa gitu, nggak seperti dulu gitu. Dan masih sampai sekarang masih banyak jemaat-jemaat tuh yang sebetulnya berharap bahwa bisa ibadah langsung karena mereka katakan eh, suasananya beda lah untuk Beda. ibadah secara langsung maupun secara online gitu. Benar, benar, benar. Ya, ya, ya. Dan kemudian menimbulkan satu pertanyaan juga daripada jemaat-jemaat itu, bahwa sebetulnya apakah Tuhan atau Bapa sebenarnya mengasihi kita? Apakah sebenarnya Bapa memikirkan tentang apa yang sedang kita alami hari-hari belakangan ini, tentang kesulitan-kesulitan kita? Nah, yang aku ingin tanyakan, Pastor, mungkin yang menjadi pertanyaan banyak orang juga, sebetulnya kasih Bapa itu seperti apa, Pastor, dalam kehidupan setiap kita? Eh, ini pertanyaan yang sulit ya untuk dijawab karena menurut saya kasih Bapa itu terlalu luas, terlalu dalam, terlalu besar untuk bisa dimengerti oleh satu orang dan dijelaskan oleh satu orang. Karena Betul. dia manusia itu kan makhluk yang kompleks gitu. Benar, Jadi benar. dia Bapa yang baik untuk saya, dia juga Bapa yang baik untuk Daniel, dan dia juga Bapa yang baik untuk semua orang gitu. Benar, Dan yes. manusia semua orang yang ada di dunia ini adalah makhluk yang kompleks. Masing-masing Benar, memiliki pergumulannya sendiri, betul. masing-masing memiliki kebutuhannya sendiri, Betul. masing-masing memiliki kebutuhan emosionalnya sendiri gitu. Yes, Tetapi benar. apapun yang menjadi kebutuhan kita, dia Bapa yang baik yang memperhatikan kita. Nah, itu. Jadi benang merahnya adalah itu gitu. Jadi kalau dibilang kasih Bapa yang untuk kita itu seperti apa? Agak sulit untuk dijelaskan, tetapi saya mau katakan bahwa kita harus percaya gitu. Dalam keadaan goncangan atau kesulitan, kesukaran sekalipun yang sedang terjadi saat ini, dia Hmm, tetap baik untuk kita. Kalau benar. dia baik dulu sebelum pandemi, maka sekarang pun saat pandemi dia juga baik. Karena kita Amin. harus mempercayai bahwa dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Kalau sampai kita ragu, berarti iman kita yang perlu kita kuatkan dan kita perlu teguhkan kembali gitu. Hmm, Jadi masalah apakah Bapak itu baik atau tidak baik di zaman pandemi ini
Itu bukan pertanyaannya, tetapi apakah kita bisa mempercayai bahwa dia tetap baik di tengah-tengah pandemi? Itu yang menjadi pertanyaan besar bagi kita. Luar biasa. Ketika kita mau mempercayai, seringkali sebagai manusia kan akal logika kita kan bermain, Pastor. Kita tidak bisa pungkiri bahwa setiap manusia mempunyai logika, mempunyai pikiran, mempunyai ya pemikiran yang pasti akan berputar, bertimbang-timbang dan melihat dan lain sebagainya. Dan seringkali kan manusia pada umumnya pasti akan mau mencerna segala sesuatu terlebih dahulu sebelum mempercayainya. Mungkin kalau aku tanya sama Pastor, bagaimana seharusnya sebagai manusia kita memahami tentang kebaikan Bapa atau kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita sebagai manusia? Ya, eh, eh, menurut saya kita sebagai manusia memiliki pengertian tentang kasih dan kebaikan itu dengan cara yang sangat terbatas dan seringkali salah, Ya, kurang komplit gitu. betul, Karena betul. bagi kita, kalau kita bilang bahwa seseorang mengasihi Hmm, temannya, atau mhm, seseorang mengasihi keluarganya, atau mhm. seseorang mengasihi sahabatnya, maka kita selalu berpikir kalau orang sayang sama seseorang, maka dia akan merangkul, dia akan memberikan yang terbaik, dia akan Iya, membuat orang yang dikasihinya merasa feel good. betul. Gitu. Yes. Betul? Ya, betul. Dan Ya, kalau kita bisa membuat orang yang kita kasih itu merasa disayang, mhm, feel good, dirangkul, ya, betul, betul, terkasihi dengan baik, betul. maka artinya kita adalah bapak yang baik atau kita adalah orang yang baik terhadap orang itu. Nah, ini konsep yang salah gitu karena konsep yang tadi saya sebutkan adalah sebuah konsep kasih yang memanjakan orang sebetulnya. Oke, ya, ya, Nah, oke, konsep kasih yang memanjakan ini itu bahaya sekali gitu. oke. Nah, Hmm, saya punya anak. Saya ya, sebagai orang tua, saya hmm, nggak bisa selalu memanjakan anak saya. hmm, Apa yang dia minta, saya selalu kasih. Apa hmm, yang dia mau, saya selalu kabulkan. hmm. Di mata anak saya, kalau saya lakukan itu, di mata anak saya baik. Iya, betul, Tetapi betul. sebetulnya, saya bukan bapak yang baik. Ya, 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 betul. Karena apapun yang dia minta, saya kasih. Hmm, Minta permen saya kasih, minta mainan saya kasih, minta nggak hmm, mau belajar saya kasih, minta nggak mau sekolah saya kasih, minta nggak hmm. mau makan saya kasih. Saya bukan bapak yang baik. Benar. Iya, iya, iya. Betul, Tapi bagi betul, dia mungkin baik. betul. Tapi bagi saya, bagi orang yang ngerti, oh enggak, Pak Budi nggak baik, ini nggak mendidik anaknya. Betul. Tetapi kasih yang baik adalah tahu kapan untuk memberi, mengabulkan permintaan anak, tapi tahu kapan mengatakan tidak, bahkan tahu kapan untuk mendidik, kapan untuk merangkul, kapan untuk mengajar, kapan untuk mendisiplin, dan kapan untuk mengasihi dia. Nah, itu kasih yang terbaik gitu. Dan kita sebagai manusia, saya sampai hari ini bahkan saya percaya manusia secara umumnya itu pun masih banyak yang belajar bagaimana kita bisa memberikan porsi kasih yang tepat, porsi disiplin yang tepat, porsi porsi ajaran yang tepat kepada anak-anak kita. Tapi Hmm, Bapa di surga tahu porsi yang tepat. Karena ayatnya dikatakan begini kan, dia yes. tidak akan pernah mencobai engkau lebih daripada kekuatan. Amin. Yes. Jadi Wow. dia bapak yang baik. Dia tahu takaran kita. Dia tahu Betul. bagaimana cara mengajar kita. Dia tahu bagaimana caranya mendidik kita, mendisiplin kita. Dia tahu bagaimana caranya merangkul kita. Dia tahu bagaimana caranya memeluk kita, mendekat kita, dia tahu. Tapi yang kita mau selalu dari Tuhan adalah dekapannya saja. Yang kita mau Benar. dari Tuhan adalah rangkulannya saja. Betul. Kasihnya saja, apa yang baik-baik saja. Tapi kalau kita lagi didisiplin sama dia, kita nggak mau. Nah, itu hanya pengertian kasih yang sebagian. Kasih Bapa yang sorgawi adalah kasih yang komplit, kasih yang utuh. Dia mengajar, dia mendidik, dia mendisiplin, dia merangkul, dan dia juga mengasihi kita. Wow, luar biasa. Ketika kita memahami tentang Bapak sedang mendidik atau Bapak sedang mengasihi kita atau Bapak mungkin sedang berkata tidak sama kita. Nah, kan ada sebagian orang yang berkata, bagaimana cara kita sebagai manusia bisa mengerti atau membedakannya gitu loh di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin ada nggak, Pastor, eh,
sebuah hal sederhana yang dapat menggambarkan kita sebagai manusia untuk mengerti nih, ketika mungkin kapan sih Allah sedang mendidik kita, Bapa sedang mungkin berkata tidak sama kita. Kalau soal kapan Allah itu mendidik kita, Alkitab mengajar selama kita tidak berbuat kesalahan karena kesalahan kita sendiri ya. Kita menerima hajaran karena kesalahan kita sendiri, maka hajaran itu memang Tuhan sedang lakukan untuk kita gitu. Tetapi kalau ada orang yang menerima hajaran gara-gara kesalahannya dia, misalnya dia mencuri, akhirnya dia digebukin gitu, atau Ya, dia mungkin melakukan kesalahan gitu ya, dia membenci orang, atau dia mungkin iya. ngomong kasar sama orang, akhirnya orang benci sama dia. Yaitu bukannya hajaran atau didikan Tuhan, yaitu memang karena kesalahan kita sendiri, kita yang lakukan Betul, kesalahan, betul. Ya. akhirnya kita kena hajar gitu. Tapi ini bukan. Alkitab katakan kalau kamu tidak bersalah tetapi kamu tetap menerima ajaran atau ganjaran, itu artinya Tuhan sedang mendidik kita, gitu. Nah, ini yang kita mesti mengerti. Kita seringkali justru terbalik ketika kita merasa bahwa kita nggak melakukan kesalahan, tapi kenapa Tuhan hajar kita, Nah, gitu. Kita merasa, wah Tuhan nggak adil dong. Berarti ada something wrong dong. Gua nggak lakukan apa-apa, tapi kok Tuhan lakukan ini. Oh bukan, bukan, bukan. Kadang-kadang memang terjadi gitu. Masa-masa di mana kita nggak lakukan kesalahan, tapi Tuhan memang mau mengajarkan sesuatu bagi kita, gitu. Nah, nah ini kan yang sering digagal pahami kan oleh orang-orang pada umumnya kan. Yang ada malah jadi kecewa sama Bapak, jadi kepahitan sama Bapak. Betul kan, Pastor? Karena hal-hal seperti ini kan. betul. Nah, ya. Nah, Dan kalau begitu kan, yang salah paham kepada Bapa kan bukan cuma orang Kristen sama Allah Bapa. yes, betul. Saya sama saya juga salah paham. Ya, betul, Yes, betul. sering. Dan kalau ada teman-teman saya yang ikut di dalam IG Live ini, mereka yang mungkin sudah punya anak, pasti akan ngerti. Anak saya pun sering salah paham, anak kita pun sering salah paham sama kita. Betul. Tujuan kita baik, tujuan kita mendidik mereka. Tetapi ternyata kita disalah paham. Yes. Jadi seringkali kalau dibilang karena hal ini maka orang Kristen banyak salah paham. Bahkan ada banyak yang kepahitan dan mungkin sampai kecewa, undur dari Tuhan. Iya betul, banyak. Tetapi kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa. Kita harus mengerti Yes. bahwa ajaran itu adalah bagian daripada kasih. Betul. Gitu. Bahkan Rasul Paulus katakan, Bapak mana di dunia ini yang tidak pernah memberikan ganjaran kepada anaknya, yang nggak pernah mengajar anaknya. Kita akan jadi anak-anak gampang kalau kita nggak pernah dihajar gitu, atau nggak pernah dididik oleh Tuhan gitu. Betul. Nah oleh sebab itu, kalau kita bisa menjadi orang Kristen yang dewasa, kita ngerti gitu. Oh ternyata kalau kita diajar itu kita tuh sebetulnya lagi dididik sama Tuhan. Kita lagi dituntun sama Dia gitu. Enak nggak? Nggak enak. Nggak ada yang namanya diajar enak, Daniel. Ada yang Oh, diajar nggak ada. enak. Ya. Nggak ada. Betul. Nggak Nggak ada. ada. Kita pergi ke sekolah, belajar di sekolah sama guru aja nggak enak kita belajar di sekolah gitu. Iya kan? Ya Iya, kita iya. apalagi Betul. Betul. disiplin gitu, nggak ada yang namanya disiplin, nggak ada yang enak, memang nggak ada Nggak ada. gitu. Yes, Tapi yes. disiplin dan ajaran itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Sama seperti Wow. seorang bapak yang mendisiplin dan mengajar anaknya. Waktu anak itu terima disiplin atau ajaran nggak enak, nangis pasti. Tetapi itu untuk kebaikan. Salah satu hal yang paling berat yang pernah saya lakukan ya, waktu saya baru-baru punya anak, adalah untuk mukul anak saya. Hmm. Ketika anak saya nakal, saya harus ajar dia. Saya pukul tuh, waktu itu saya ingat banget anak saya masih kecil. Saya pukul bukan pakai tangan, saya nggak pukul pakai tangan. Saya pukul pakai baju yang agak tebel gitu. Hmm. Saya saya pelintir-pelintir jadi tebel gitu. Itu kan kalau kena kan apa empuk lah, ya kan Ya. empuk gitu. Hmm. Jadi itu karena dia bandel, dia nggak mau tidur sampai malam. Itu saya ingat banget. Malam-malam saya bawa dia, lalu kemudian saya ambil baju saya yang empuk itu dari wool ya, dari wool Hmm. empuk, lalu saya pukul ke pantatnya, pluk 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 gitu. Itu nangis anak itu. Dan rasa bersalah saya nangis. Anak saya nangis, saya lebih nangis. Itu rasa hati saya tuh sampai terluka. Itu sampai 2 minggu itu saya sebagai bapak ya. Dan saya yakin kalau kita aja merasakan begitu kepada anak kita,
Bagaimana Bapak di surga? Ya, 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 betul. Ketika dia ngajar kita, hatinya sendiri yang tergores. Ya, wow, Ketika dia suruh kita pikul salib, dia sendiri juga udah mikul salib sebetulnya. betul, betul. Ya, Jadi wow, ya itulah kasih Bapa gitu yang seringkali kita salah mengerti, gitu. Padahal ketika kita dihajar, dia lebih merasakan sakit itu ketika dia mengajar. Tapi semuanya hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. amin. Wow, luar biasa. Nah, kalau begitu kan berarti perlu adanya komunikasi juga ya, Pastor, yang baik antara anak dan bapak, sehingga anak itu bisa memahami atau mengerti tentang sikap bapaknya dan tentang kepribadian bapaknya itu. Nah, menurut Pastor, bagaimana cara seorang anak menggunakan atau bagaimana cara seorang anak berlaku atau berkomunikasi yang baik dengan bapaknya, terutama bapak di surga? Kalau kita bicara tentang Bapa di surga, maka gambaran Bapa di surga yang terbaik ada di dalam Alkitab. Yes. Gitu. Gambaran Bapa surgawi yang terbaik itu ada di dalam Alkitab, dan wujud yang terbaik itu adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Dia lakukan untuk kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, itu merupakan wujud dari kasih Bapa sebetulnya kepada kita. Jadi kalau mau tahu seberapa jauh sih Tuhan tuh sayang sama kita, baca Alkitab gitu. Kalau mau tahu seberapa besar sih kasihnya Tuhan kepada kita, bergaullah dengan orang-orang yang memang bergaul intim dengan Bapa di sorga Oh, gitu. Nanti kita akan bisa merasakan kasih Bapa itu seperti apa ketika kita bergaul intim dengan orang-orang yang memang memiliki hati Bapa, yang bergaul intim dengan Bapa di surga gitu. Nah, kalau oh, kita bicara secara Bapa duniawi dengan anak, yes, betul. yes, Memang kita harus punya komunikasi gitu. benar, Nah, seringkali komunikasi ini yang menjadi masalah gitu. benar, betul, Antara dua generasi. Kita kan kalau bicara soal bapak dan anak berarti kita bicara soal dua generasi kan. betul, ya, betul, Bahasa antara dua generasi selalu menjadi masalah. Bukan ya, hanya pada zaman ini, tetapi dari zaman Alkitab dulu pun sudah sering terjadi gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan utama sebetulnya. Bahkan hari-hari ini ada yang disebut sebagai generation gap. Ada satu benar, celah atau jarak antara generasi gitu. Generasi yang satu dengan generasi yang lain. Masing-masing generasi itu pasti punya egonya. Masing-masing yes, generasi itu pasti punya impiannya masing-masing gitu. Nah, betul, ini kalau nggak bisa dijembatanin, ini akan semakin lama semakin jauh. Dan kalau semakin jauh, ini akan semakin hancur gitu. betul, Makanya kalau kita mau bicara soal regenerasi lah, kita mau bicara soal tongkat estafet, itu akan sulit kalau gap ini nggak diperbaiki, nggak dijembatani, gitu. Makanya di dalam rumah tangga harus sering komunikasi satu dengan yang lain, gitu. betul, Permasalahannya kita ini kan dari timur, budaya timur tidak ya, seterbuka budaya barat, benar, 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 gitu. Jadi budayanya kita kalau orang tua udah ngomong lu harus diem, lu harus nurut. ya, Ketika ditanya kenapa gue mesti nurut, pokoknya nurut aja karena gue juga pernah dididiknya kayak gitu. Gue juga dulu waktu tanya juga gue disuruh diem aja sama orang tua. Jadi sekarang aku punya iya, anak, aku juga kasih tahu kamu diem, pokoknya nurut. iya, Nah ini kan betul, masalahnya kan sebetulnya udah zamannya udah berubah gitu. Jadi ya kita benar. perlu punya waktu-waktu khusus di mana kita perlu bicaralah hati ke hati kepada anak kita gitu. Oh, kalau begitu berarti ada satu ego juga yang terkadang sebagai seorang bapak pada umumnya harus dihilangkan ya, harus menghilangkan ego itu, menyingkirkan batasan itu juga sehingga gap yang tercipta itu tidak hanya dari pihak anaknya juga, tetapi dari pihak bapaknya juga ada satu keinginan untuk bisa mengerti atau mengenal. Seperti itu ya, Pastor ya. Betul. Menurut saya hmm, panggilan kita ya terlepas dari semua jabatan atau apapun juga, tapi panggilan terberat bagi manusia itu adalah untuk menjadi bapak dan ibu, menjadi orang tua. Betul. Karena dengan
panggilan itu artinya ada pengorbanan yang harus dilakukan. Saya sebagai bapak, istri saya sebagai ibu, kami sebagai orang tua, kami kalau memang sudah siap untuk menjadi punya anak, ya berarti artinya kami harus siap untuk berkorban. Yes. Artinya kalau kita juga eh, memilih untuk menerima panggilan sebagai gembala atau bapak rohani, artinya kita juga sudah harus siap untuk berkorban. Betul. Dan Wow. pengorbanan kita terbatas. Seringkali kita nggak kuat untuk berkorban. Itu Nah, sebabnya kita perlu punya, kita perlu belajar dari Allah. Dan kita harus punya hubungan yang dekat dengan Allah. Karena dia adalah Bapa yang baik. Dan kita hanya bisa belajar bagaimana caranya berkorban, bagaimana caranya memberi yang terbaik hanya dari dia. Karena kita nggak bisa. Pengorbanan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Tetapi dia yang tidak terbatas, yang akan memampukan kita. amin. Amin. Mungkin kalau ada saran-saran atau mungkin kata-kata yang ingin Pastor sampaikan mungkin sebelum aku merangkum sedikit pembicaraan kita dan aku minta tolong Pastor untuk menutup di dalam doa. Adakah kata-kata yang ingin Pastor sampaikan terkhususnya bagi bapak-bapak mungkin yang sedang menonton pada malam hari ini? Mungkin kepada para orang tua dan juga kepada anak-anak, yaitu generasi bapak dan juga generasi anak. Kalau saya bilang generasi bapak, saya bukan hanya berbicara kepada papa-papa, tetapi juga mama-mama gitu ya. Para orang Betul. tua, generasi bapak. Dan juga generasi anak yang mungkin melihat IG Live ini, saya mau katakan kalau ada waktu ya, saat ini kalau kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk melayani dia, kita masih memiliki keluarga, tinggal bareng bersama dengan keluarga kita, pakai waktu yang terbaik untuk saling memberkati satu dengan yang lain. Yang muda, anak-anak belajar banyak hal daripada generasi Bapak. Tapi generasi Bapak, saya mau katakan, kita harus berani untuk membuka diri kita dan mengimpartasikan nilai-nilai ilahi kepada anak-anak kita. Saya tahu generasi Bapak itu banyak mengalami luka. Karena generasi Bapak, dari Bapak yang sebelumnya, dari generasi di atas kita mungkin kita pernah dilukai. Tetapi ini saatnya, waktunya kita menjadi berkat bagi generasi anak. Dan ini saatnya generasi anak dibangkitkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati. Haleluya. Atas nama semua yang nonton, atas nama diri aku pribadi, aku mengucapkan banyak terima kasih untuk semua sharing dari Pastor Budi. Mungkin aku sebelum meminta tolong Pastor untuk berdoa bagi kami semua, izinkan aku untuk sedikit saja merangkum pembicaraan kita dari awal. Bagi mereka yang mungkin sedikit terlewat, teman-teman yang aku kasih semuanya, terima kasih untuk waktunya, untuk kehadirannya. Yang aku ingin sampaikan sebagai rangkuman ialah di dalam kehidupan ini terkadang kita memang sebagai manusia tidak bisa memahami kasih Bapa atau kasih Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai manusia kita terbatas. Tetapi ketika kita mampu mengerti Bapa yang di surga itu, ketika kita mampu memahami Bapa di surga itu, kita pasti akan dapat merasakan kasih-Nya. Sebagai manusia, yang perlu kita lakukan untuk memahami kasih itu ialah percaya dan menaruh iman kita kepada Bapa yang ada di sorga. Dan yang kedua adalah Bapa seringkali tidak memanjakan kita. Seringkali dia memberikan kita didikan, memberikan kita teguran, memberikan kita ajaran. Bahkan mungkin ketika kita sedang tidak berbuat salah, mungkin kita merasa bahwa kenapa hal ini harus terjadi, mengapa kita harus merasakan ini. Mungkin itu menjadi satu pembelajaran bagi kita di kemudian hari. Ketika kita menghadapi mungkin pencobaan atau masalah yang lebih sulit lagi di dunia ini, kita sudah dapat mengerti dan mengingat bahwa sebelumnya kita pernah melewati sesuatu hal dalam kehidupan kita dan kita berhasil melewatinya, dan itu menjadi satu pembelajaran yang dapat kita ingat selama kita masih hidup di dunia ini, untuk kita lebih mengawas diri dan untuk kita lebih menjadi orang yang bijaksana dan menggambarkan Tuhan, yang menggambarkan sinar kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini. Dan yang ketiga adalah belajar untuk merendahkan dirimu baik kepada Bapamu yang ada di dunia ini maupun kepada Bapamu yang di surga. Ingat, engkau adalah anak, dan anak sudah seharusnya menjadi anak-anak yang taat,
yang hormat dan yang takut akan orang tua. Mungkin di saat di dunia ini mungkin tidak ada bapak yang sempurna di dunia ini. Mungkin satu dan yang lainnya pasti ada kekurangannya. Tetapi sebagai anak, ketika engkau mau menghormati orang tuamu, ketika engkau tetap mau mengasihi mereka apapun yang pernah mereka perbuat atau apapun yang menjadi keberatan dalam hatimu, maka percayalah berkat Tuhan pasti akan mengalir ke kehidupanmu. Karena berkat itu mengalirnya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Jadi ketika engkau belajar menghormati, ketika engkau belajar menaati dan mengasihi, disitulah berkat Tuhan akan mengalir dengan sempurna dalam kehidupanmu. Pastor Budi, dengan segala hormat boleh aku minta berdoa bagi kami semua. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pembicaraan kami pada malam hari ini. Kami tahu bahwa pengertian kami akan kasih-Mu itu sangat-sangat terbatas. Tetapi Engkau punya berbagai macam cara untuk membuat kami mengerti. Oleh sebab itu, dalam setiap musim hidup kami, hamba-Mu berdoa, biar Engkau nyatakan kasih-Mu lebih lagi. Setiap musim kami melihat dimensi kasih Tuhan yang berbeda. Dan biar kami mengenal Engkau bukan dari jauh, tapi kami mengenal dari dekat. Kami mengenal bukan dari depan pintu, tapi kami mengenal dari atas pangkuan, karena kami dipangku oleh Bapa kami yang ada di surga. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa berkati semua orang yang mengikuti acara ini, mendengarkan sharing kami pada malam hari ini. Berkati berlimpah-limpah Tuhan. Para generasi Bapa Kau berkati, generasi anak Kau berkati. Kami tahu bahwa hari-hari ini Engkau akan sedang membangkitkan anak-anak muda. Oleh sebab itu, Engkau sedang mempersiapkan mereka melewati pandemi yang sulit. Engkau sedang mempersiapkan dan membentuk mereka. Oleh sebab itu, aku juga berdoa, biar juga Engkau bangkitkan para bapak-bapak yang bisa mementor mereka, mendidik mereka, dan membangkitkan anak-anak muda menjadi anak-anak yang hebat. Terima kasih Tuhan, berkati Daniel, berkati semua apa yang dia lakukan, dan juga pelayanan melalui media ini Kau berkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, kami juga berdoa untuk Pastor Budi yang telah melayani kami pada malam hari ini. Tuhan, sungguh Tuhan, sebuah kebahagiaan, sebuah kehormatan bagi kami Tuhan untuk kembali dapat mengerti dan memahami tentang firman-Mu dan tentang isi hati-Mu Tuhan sebagai seorang Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan, biarlah Kau memberkati Pastor Budi berlimpah-limpah Tuhan. Kau berkati pekerjaannya Tuhan, Kau berkati pelayanannya Bapak. Biarlah melalui kehidupannya Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk penggembalaannya Tuhan, biarlah Kau berikan senantiasa hikmat, Kau berikan kekuatan, Kau berikan seluruh yang terbaik Tuhan dalam kehidupannya Bapak, keluarganya juga pelayanannya Tuhan. Kami berdoa, biarlah perlindungan-Mu Tuhan sempurna atas Pastor Budi dan keluarganya juga untuk pelayanannya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, biarlah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak bahwa kebangkitan akan dimulai dari bangsa kami dan akan berakhir hingga sampai ujung-ujung bumi Tuhan Yesus. Pakailah setiap anak-anak, setiap bapak-bapak, setiap orang yang menonton pada malam hari ini Tuhan, untuk menjadi messenger-Mu Tuhan, menjadi berkat Tuhan, memberitakan Injil-Mu sampai ke ujung-ujung bumi. Kami memberkati pemimpin bangsa kami, berikan hikmat, berikan marifat, berikan kebijaksanaan. Dan sebentar Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah, kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat melalui hamba-Mu Pastor Budi Cahyadi. Mari kita angkat tangan kita dan buka hati kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha datanglah Tuhan Yesus Kristus, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih Pastor, Tuhan berkati selalu. Terima Tuhan kasih. berkati Daniel. Tuhan God bless berkati. you. God Ya, bless God you bless Pastor. you. God bless you semua yang nonton. Aku akan kembali lagi minggu depan di jam yang sama, jam 7 sore. Stay safe, stay healthy. Good night. God bless you all. Bye-bye.